Hola amigos parantos kumaha damangos. Gimana? Udah nonton part satunya? Kalau udah, maka hari ini kita akan masuk pada part keduanya dari serial Three Swordsmen. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang fee tetangga. Yunzong, Zuoyu, dan Jijie yang menuju desa di utara kota pun beristirahat di dalam hutan sebelum sampai ke sana. Yunzong minta maaf karena melibatkan Jijie hingga ia harus ikut pergi bersamanya. Dan Jijie bilang ia dengan senang hati ikut bersama Yunzong karena Yunzong dianggap penjaga kedua terbaik setelah kakaknya. Sementara orang-orang bertopeng dari pelindung hukum menyelinap masuk ke sebuah desa dan mencari sesuatu di sana. Pasukan itu dipimpin Wuking yang kejam karena lagi-lagi ia memerintahkan membunuh penduduk yang melawan dan mengikat sisanya. Keesokan harinya, Yunzong dan teman-temannya pun sampai di desa tujuan mereka, tapi Zuoyu merasa aneh karena desa itu terlihat sepi dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun mereka tak menyerah dan terus mencari seseorang untuk mereka tanyai. Hingga ketiganya pun sampai di sebuah rumah yang katanya Yunzong mendengar suara seseorang dari dalam rumah tersebut. Bener aja, di rumah itu ada seorang wanita yang menyambut kedatangan mereka dan langsung mempersilahkan ketiganya masuk. Malahan dengan mudahnya wanita itu bilang jika ia akan membuatkan masakan untuk orang-orang yang bahkan baru aja dikenalnya itu. Zuoyu berkata pada Yunzong jika mereka harus waspada dan ia mencurigai wanita itu adalah seorang ahli bela diri. Jiayi menyuruh Meng Meng untuk memakan semua makanan yang disajikan oleh wanita tersebut. Bahkan Zuoyu pun langsung melemparkan anggur yang disediakan wanita itu kepadanya. Wanita itu langsung menyerang tapi ia akhirnya bisa dijatuhkan. Zuoyu mengenali gaya bela diri wanita itu yang katanya berasal dari istana Suannu. Ternyata makanan yang disediakan wanita itu beracun. Beruntung Meng Meng kebal terhadap racun, makanya ia tak terpengaruh sama sekali. Zuoyu bilang wanita itu pasti tak sendiri. Ia lalu mengatur rencana untuk mereka semua. Hingga malam harinya, Jiayi dan Meng Meng berpura-pura mencari dokter untuk Yunzong dan Zuoyu yang terkena racun. Bener aja, Jiayi lalu terlihat diikuti beberapa orang, sementara Yunzong dan Zuoyu mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut hingga mereka berdua tiba di sebuah gua. Mereka berdua masuk ke dalam gua tersebut dan menemukan simbol klan Yingyu yang terdapat pada dinding gua. Mereka pun mendengar suara minta tolong dan menemukan beberapa anggota klan termasuk Patriark Yingyu yang terikat di dalam gua itu. Setelah membebaskan mereka, Yunzong langsung menanyakan tentang giok yang ia punya kepada sang patriark. Yunzong mengenalkan dirinya yang berasal dari klan Yinglong dan menceritakan apa yang telah terjadi pada klannya. Zuoyu bertanya apa yang sebenarnya diincar oleh musuh yang membunuhi klan dan ia menebak jika mereka mencari harta karun. Ia juga bilang kenapa klan Yinlong dan klan Yingyu yang tersembunyi dapat ditemukan dengan mudah dan ia curiga jika ada pengkhianat di antara mereka walau Yunzong menyangkal perkataan Zuoyu itu. Sang patriark lalu bilang jika batu giok yang mereka jaga masih aman karena disembunyikan di tempat yang baik. Ternyata patriark menyembunyikan giok tersebut di dalam celananya yang berlapis-lapis. Ia melakukan itu karena katanya ia tak mempercayai orang di klannya bisa menyimpan sebuah rahasia besar. Saat sang patriark akan memberikan potongan giok itu pada Yunzong, tiba-tiba Wuking muncul bersama para pasukannya yang bekerja sama dengan pasukan dari istana Suannu. Saat Zuoyu akan melawan, Wuking yang licik ternyata sudah berhasil menangkap Jijie yang kini ia jadikan sandera. Ternyata pemimpin dari istana Suannu adalah wanita yang kemarin menemani Zuoyu di rumah bordir Black Flower House. Bahkan ia memerintahkan Zuoyu menyerah dan mau melayaninya. Zuoyu tak mau mendengar permintaan itu dan dengan kecepatan pedangnya ia berhasil menjatuhkan beberapa orang dari pelindung hukum.
Sementara Jijie bisa melepaskan diri karena ia menggunakan bubuk gatal pada beberapa orang yang telah menangkapnya. Pertarungan pun terjadi, Zuoyu bisa menjatuhkan beberapa orang dengan mudah. Sedangkan Yunzong lalu ikut bertarung. Wu Qing mencoba menyerang Yunzong tapi Zuoyu berhasil melindunginya dan akhirnya mereka berdua pun bertarung. Bukan hanya Zuoyu, Yunzong, Jijie, dan Meng Meng pun ikut melawan para pasukan pelindung hukum dan istana Suanu. Yunzong berhasil diikat tapi kemudian mata Yunzong berubah menjadi merah dan ia mempunyai kekuatan yang bisa menjatuhkan dua orang yang mengikatnya dengan mudah. Patriark bilang jika Yunzong ditakdirkan menjadi seorang Xingtian yang katanya itu adalah sebuah bencana besar. Karena itulah sang patriark berubah pikiran dan tak mau memberikan potongan gioknya pada Yunzong, tapi akhirnya ia tertusuk pisau yang dilemparkan seseorang hingga terjatuh ke dalam air. Yunzong ikut melompat ke dalam air itu dan scene berpindah saat Yunzong tersadar kembali di sebuah daratan dengan mayat patriark yang berada di sebelahnya. Giok mereka berdua hilang dan tak lama Yuanling muncul di hadapannya. Ternyata Yuanling lah yang telah menyelamatkan Yunzong. Yunzong melihat Yuanling mirip dengan Kikige istrinya. Yuanling lalu mengembalikan dua potongan giok yang tadi sempat hilang, bahkan ia juga mengembalikan bel milik Yunzong yang sebelumnya telah ia ambil. Yunzong bertanya bagaimana caranya membalas kebaikan Yuanling dan Yuanling hanya menjawab jika takdir akan mempertemukan mereka kembali dan lalu meninggalkan Yunzong. Di tempat lain, wanita gendut tadi melaporkan kegagalan pada pemimpin mereka. Ia juga bilang kalau Yunzong adalah seorang Xingtian yang akan mendatangkan bencana besar. Dan mendengar itu, pemimpin Suanu pun meminta para anak buahnya menyebarkan berita tentang kemunculan Xingtian yang melanggar hukum surga. Sementara Zuoyu, Jijie, dan juga Meng Meng terus mencari keberadaan Yunzong karena kelaparan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah kedai makanan. Tak lama ada 3 orang pria yang datang ke kedai itu juga yang membicarakan tentang Xingtian dan harta suci yang dibawanya. Mereka bahkan bilang akan menangkap bocah itu dan mengambil harta yang dibawanya. Jijie melempar salah satu penjahat itu dengan makanan yang dipesannya. Ketiganya pun marah dan menghampiri Jijie. Ternyata makanan yang Jijie lempar tadi sudah diberi racun yang membuat bibir orang yang terkena lemparan itu membesar, guys. Mereka pun semakin parah dan mencoba menyerang Jijie, tapi Zuoyu melindunginya dan lagi-lagi bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Dan setelahnya mereka pun pergi dari kedai tersebut. Di tempat lain, Yunzong terlihat baru saja selesai memakamkan jasad sang patriark. Ia masih terpikir kata-kata sang patriark yang menyebutnya sebagai malapetaka besar. Ia pun berjanji akan mengendalikan kekuatan itu dan membuktikan kalau ia bukanlah sebuah malapetaka. Tak lama Zuoyu dan yang lainnya pun datang ke tempat itu. Namun Yunzong bersikap kasar dan bilang jika teman-temannya itu tak usah lagi mempedulikannya. Zuoyu bilang mereka akan tetap pergi bersama, namun Yunzong menolaknya membuat Zuoyu marah dan akhirnya mereka pun pergi ke arah yang berlawanan. Sementara Jijie dan Meng Meng terus mengikuti Yunzong. Jijie yang terus diabaikan Yunzong tanpa sengaja jatuh di sebuah tebing membuat Yunzong dan Meng Meng ikut masuk ke dalam tebing tersebut. Scene lalu berpindah pada Zuoyu yang dihadang oleh ketiga penjahat tadi yang datang bersama pemimpin istana Suanu yang bernama Hua Hongsu. Mereka pun langsung bertarung dan ternyata Hongsu sudah berada di tingkatan Supreme Realm dan terlihat lebih kuat dari Zuoyu.
Karena itu, Zuoyu lalu melarikan diri, tapi Hongsu tak mau melepaskannya dengan mudah. Hongsu kembali menyerang Zuoyu, tapi ternyata Zuoyu bisa menggunakan jurus Kage Bunshin milik Naruto nih guys. Namun Hongsu bisa mengetahui mana tubuh Zuoyu yang asli. Zuoyu memegangi Hongsu dan memerintahkan para kloningannya untuk menyerang, tapi Hongsu tak semudah itu masuk ke dalam perangkap Zuoyu. Zuoyu terlihat sudah terluka cukup parah dan Hongsu pun mendekatinya lalu mengeluarkan kekuatan, dan Shin kembali berpindah pada Yunzong dan Meng Meng yang berhasil selamat dan telah kembali bersama Jiayi. Malam harinya, Yunzong mengaku pada Jiayi jika sikap kasarnya itu ia tunjukkan agar Zuoyu dan Jiayi tak mendapatkan masalah karena pergi bersamanya. Tak lama, Wu Qing datang bersama anak buahnya dan langsung mengepung Yunzong. Yunzong, Jiayi, dan Meng Meng bisa mengalahkan orang-orang bertopeng membuat Wu Qing memutuskan untuk turun tangan sendiri. Setelah menjatuhkan Yunzong, Wu Qing pun menyerang dan bilang akan membunuh Jiayi terlebih dahulu, lalu part 2 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie, pamit.